Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan aplikasi integral tertentu dalam bidang ekonomi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai surplus konsumen. Apa itu surplus konsumen? Jadi surplus konsumen ini mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Nah, jika tingkat harga pasar itu kita misalkan sebagai PE, maka bagi konsumen tertentu yang sebenarnya mampu dan bersedia membayar dengan harga lebih tinggi dari PE, hal ini merupakan keuntungan baginya, sebab dia cukup membayar dengan harga PE. Nah, keuntungan inilah yang dinamakan sebagai atau dinamakan dengan surplus konsumen. Oke, secara matematis, untuk fungsi permintaan berbentuk P sama dengan FQ, maka surplus konsumen merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi P sama dengan FQ dan garis horizontal PE dengan 0 sebagai batas atas dan QE-nya sebagai batas bawah. Oke, untuk jelasnya, nah ini gambarnya ya. Jadi surplus konsumen ini, merupakan daerah nih yang dibatasi oleh fungsi P, dibatasi oleh fungsi P ya, dibatasi oleh fungsi P dan garis horizontal PE. Dan garis horizontal PE dengan batasnya dengan garis horizontal PE dengan 0 sebagai batas bawahnya dan QE sebagai batas atasnya. Secara matematis ya, CS consumer surplus atau surplus konsumen itu sama dengan integral dari fungsi Q dQ untuk batas dari 0 sampai dengan QE dikurangi QE kali PE. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal nomor 1. Jika suatu fungsi permintaan suatu barang mempunyai persamaan P sama dengan 30 min Q, hitunglah surplus konsumen pada tingkat harga 10. Jadi di sini langsung saja ya penyelesaiannya. Diketahui P-nya 30 min Q. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai Q-nya. Kita pindah ruaskan. Sehingga diperoleh nilai Q-nya sama dengan 30 min P. Jika diketahui nilai PE atau tingkat harga pasarnya 10, maka akan kita ketahui pula nilai QE-nya. QE-nya adalah 30 min 10. Kita substitusi ke nilai Q. Sehingga QE-nya adalah 30 min 10 ya. Diperoleh hasil QE-nya adalah 20. Next, dengan menggunakan persamaan consumer surplus yang sama dengan integral FQ dQ untuk batas dari 0 ke QE dikurangi QE dikali PE, kita peroleh hasil. Si CS-nya itu sama dengan integral dari 30 min Q untuk batas 0 sampai dengan 20 dikurangi 20 kali 10. Kita selesaikan dulu ya. Ini integral dari 30 min Q adalah 30 Q min setengah Q kuadrat dengan batas atasnya 20 dan batas bawahnya 0. Diperoleh hasil 30 kali 20 dikurangi setengah kali 20 kuadrat dikurangi 30 kali 0 min setengah kali 0 kuadrat dikurangi 200. Hasilnya adalah untuk CS-nya adalah 600, maaf ya, seharusnya ini 600 ya, 30 kali 20 adalah 600 dikurangi kan ini 30 ya. 30 dikurangi 20 itu 600 dikurangi setengah kali 20 kuadrat itu adalah 200, sehingga ini hasilnya 400 ya. 400, jadi yang di dalam kurung ini hasilnya adalah 400 ya. 400 dikurangi, nah ini 30 dikali 0,
0 dikurangi setengah kali 0 kuadrat adalah 0. Nih, hasilnya adalah 0. Dikurangi 200. Nah, sehingga hasil akhirnya CS-nya atau consumer surplusnya adalah 200. Ya. Oke, jadi diperoleh CS-nya sebesar 200. Oke, kita next ya. Kita next ke yang kedua mengenai surplus produsen. Surplus produsen. Surplus produsen ini mencerminkan keuntungan lebih yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkan. Jika tingkat harga pasar adalah PE, maka bagi produsen tertentu yang sebenarnya bersedia menjual dengan harga lebih rendah dari PE, hal ini merupakan keuntungan baginya, sebab ia dapat menjualnya dengan harga PE. Jadi dia dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi ya, walaupun sebenarnya dia bisa menjual dengan harga yang lebih rendah. Jadi keuntungan inilah yang disebut sebagai surplus produsen. Secara matematis dalam hal penawaran berbentuk P sama dengan FQ atau P sama dengan fungsi Q, maka surplus produsen dapat dihitung dengan simbolnya adalah PS ya. Produsen surplus sama dengan QE kali PE dikurangi integral dari fungsi Q dQ untuk batas 0 sampai dengan QE. Sedangkan kurvanya ya, lihat kurvanya digambarkan sebagai berikut. Langsung saja ya ke contoh mengenai surplus produsen. Seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 5. Tentukan surplus produsen bila tingkat harga pasarnya adalah 10. Penyelesaiannya diketahui P-nya adalah 0,5 Q plus 5. Sehingga diperoleh, kita pindah ruas ya, 0,5 Q itu sama dengan P min 5 atau Q sama dengan 2P min 10. Nah, untuk harga PE yang sama dengan 10, maka nilai QE-nya adalah 2 dikali 10 dikurangi 10. Maka QE-nya diperoleh sama dengan 20 dikurangi 10 adalah 10. Itu nilai QE-nya. Dengan menggunakan persamaan produsen surplus sama dengan QE kali PE dikurangi integral fungsi Q dQ untuk batas 0 ke QE. Kita masukkan nilai-nilainya ya, sehingga PS-nya adalah 10 kali 10 dikurangi integral dari 0,5 Q plus 5 untuk batas 0 ke 10. Kita cari dulu ya yang sebelah kanan. Integral dari 0,5 Q plus 5 diperoleh hasil integral dari 0,5 Q plus 5 adalah 0,25 Q kuadrat plus 5Q. Untuk batas atasnya 10 dan batas bawahnya 0. Kita masukkan nilainya, sehingga ini yang sebelah kanan ya, nilainya adalah 0,25 dikali 10 kuadrat ditambah 5 kali 10 dikurangi 0,25 kali 0 kuadrat ditambah 5 kali 0. Hasil akhirnya adalah ya ini. Untuk PS-nya atau produsen surplusnya adalah 100 dikurangi 25 ditambah 50 dikurangi 0. Nah, sehingga diperoleh hasil PS-nya, hasil akhirnya adalah 100 dikurangi 75 sama dengan 25. Jadi diperoleh produsen surplus atau surplus produsennya sebesar 25. Teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai aplikasi integral tertentu dalam bidang ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.